Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilva Aisyah dari KKN Reguler Angkatan 79 Posko 13 UIN Wali Songo, Semarang, dengan dosen pembimbing lapangan Bapak Daud Rismana, MH. Saya akan mempresentasikan artikel kelompok kami terkait upaya pencegahan stunting melalui pemberian makanan tambahan dan penerapan pola hidup bersih sehat bagi balita di Kelurahan Bangat Ayuwetan, Kecamatan Genuk, Kota Semarang. Stunting merupakan permasalahan yang semakin banyak ditemukan di negara berkembang, termasuk Indonesia. Menurut Badan Kesehatan Dunia menyebutkan pada tahun 2016 sebanyak 22,9% atau 154,8 juta anak-anak balita stunting. Oleh sebab itu, negara hadir untuk masyarakat dalam menurunkan stunting melalui suplementasi gizi makro dan mikro. Stunting atau pendek merupakan kondisi gagal tumbuh pada bayi 0 sampai 11 bulan dan pada balita 12 sampai 59 bulan akibat dari kekurangan gizi kronis terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa setelah bayi lahir. Tetapi kondisi stunting baru nampak setelah anak berusia 2 tahun. Balita dikatakan pendek jika nilai Z-skornya panjang badan menurut umur atau kurang dari 2 SD, standar deviasi dan kurang dari 3 SD. Balita stunted akan memiliki tingkat kecerdasan tidak maksimal, menjadi lebih rentan terhadap penyakit dan di masa depan dapat beresiko menurunnya tingkat produktivitas. Pada akhirnya secara luas stunting akan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kemiskinan. Angka stunting di Jawa Timur sendiri mencapai 26,6%. Angka tersebut masih dikatakan lebih rendah jika dibandingkan dengan Provinsi NTT. Namun masalah stunting tetap menjadi suatu hal yang perlu dikhawatirkan. Salah satu daerah di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki angka stunting rendah tetapi perlu antisipasi untuk menjadi 0%. Kasusnya adalah Kota Semarang. Meskipun Semarang masyarakatnya maju, namun tidak dapat dipastikan bahwa tidak ada kasus stunting. Mengambil suatu langkah guna melakukan pencegahan yaitu dengan menerapkan kebijakan yang dilakukan oleh Wali Kota Semarang dan komitmen semua pihak untuk bersama-sama dalam percepatan penanggulangan dan pencegahan stunting di Kota Semarang. Salah satu di daerah di Kota Semarang yang terdapat kasus stunting adalah Kelurahan Bangat Ayuwetan, Kecamatan Genuk. Kelurahan Bangat Ayuwetan menerapkan pencegahan stunting melalui program Posyandu dengan memberikan makanan tambahan yang bergizi setiap bulannya dengan menu yang berbeda-beda. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat rata-rata belum mengkonsumsi makanan bergizi dan menerapkan pola hidup bersih sehat baik dari anak-anak hingga orang tua. Berdasarkan observasi, orang tua hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar anak, namun mereka belum memikirkan pentingnya masalah gizi dan pola hidup bersih sehat bagi anak. Dokter spesialis gizi klinik Dr. Diana F. Suganda saat masa pertumbuhan anak membutuhkan sebagai jenis zat gizi mulai dari makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien mencakup karbohidrat, protein, dan lemak, sedangkan mikronutrien mencakup berbagai vitamin dan mineral di berbagai jenis pangan. Berdasarkan riset dengan judul Upaya Pencegahan Stunting melalui pemberian makanan tambahan dan pola hidup sehat di Kelurahan Bangat Ayuwetan, Kecamatan Genuk, Kota Semarang diperoleh hasil. Yang pertama, analisis kepedulian pemberian makanan bergizi dan pola hidup bersih sehat bagi anak. Kepedulian pemerintah akan pentingnya makanan bergizi bagi anak. Kepedulian yang diberikan oleh pemerintah dapat dilihat dari adanya program Posyandu setiap bulannya di mana setiap bayi, balita, dan anak-anak akan diberikan imunisasi guna mencegah penyakit. Yang kedua, kepedulian orang tua akan pentingnya makanan bergizi serta pola hidup bersih sehat. Bagi anak, kepedulian orang tua akan pentingnya gizi anak masih dikatakan minim. Hal ini dapat terlihat dari hasil wawancara di mana kebanyakan orang tua cenderung lebih memilih untuk memberikan makanan cepat saji bagi anak, di mana makanan cepat saji cenderung memiliki kadar kalori yang tinggi namun rendah akan nutrisi. Selain itu, orang tua cenderung lebih memikirkan rasa suatu makanan di mana untuk mengunggulkan suatu masakan dibutuhkan penyedap.
Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.